Nama saya Nuranisa Fitri. Saya di sini akan menjelaskan apa itu syumuliyah ibadah dan qabulul ibadah sebagai bentuk pengerjaan ETS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Syumuliyah ibadah. Apa itu syumuliyah ibadah? Syumuliyah yang artinya keseluruhan. Syumuliyah adalah istilah dalam agama Islam yang mengacu pada keikhlasan dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah. Ini berarti melakukan ibadah dengan sepenuh hati tanpa ada rasa ria. Contoh dari ria adalah dimana kita bersedekah hanya karena banyak orang. Kita bersedekah dengan rasa ingin dilihat orang lain. Itu ada contoh ria. Atau syirik. Syirik contohnya, jika kita mendengar azan, kita harus langsung sholat. Janganlah kita bermain HP atau apapun itu. Itu contoh dalam mengesampingkan Allah. Syumuliyah juga mencakup aspek konsistensi. Kita harus konsisten, continue, terus menerus dalam ibadah, menjadikan ibadah sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian qabulul ibadah. Qabulul ibadah adalah konsep yang mengacu pada penerimaan Allah terhadap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Qabul artinya diterima, seperti ijab qabul, serah terima. Qabulul ibadah juga artinya serah terima ibadah dengan Allah. Artinya Allah menerima dan merestui ibadah yang dilakukan oleh hambanya jika ibadah itu dilakukan dengan kekhusyuan, keikhlasan, dan sesuai dengan tuntutannya. Contohnya seperti ini, dalam sholat kita harus khusyuk, tidak memikirkan hal apapun itu. Kita harus memaknai setiap bacaan kita. Kita harus fahami setiap bacaan dalam sholat kita. Keikhlasan semata-mata hanya karena Allah dan sesuai dengan tuntutannya, sesuai dengan tata cara sholat dengan benar. Tidak kita, contohnya kita sholat setelah rukun langsung sujud, itu tidak akan diterima karena itu tidak sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Selanjutnya, syumuliyah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi ke tujuan penciptaan manusia dan jin, ya. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Yang berarti seluruh hidup manusia itu hanya untuk beribadah. Terdapat juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata. Ibadah juga bukan hanya sekedar ritual. Ibadah yang dimaksud mestilah mencakup seluruh kehidupan manusia, atau disebut syumul, menyeluruh. Menyeluruh di sini dalam hukum agama, menyeluruh dalam aspek hidup, menyeluruh dalam keadaan manusia. Qabulul ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerimaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syarat agar ibadah itu diterima. Syarat diterimanya itu antara lain ada taubat, ikhlas, dan tidak ria. Qabulul ibadah, syarat diterimanya ibadah ada ikhlas. Terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Potongan ayatnya seperti itu. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama.
Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Pertama, ikhlas awam. Kedua, ikhlas khawas. Ketiga, ikhlas khawas al-khawas. Yang kedua, tobat. Tobat terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang potongan ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Tobat adalah kembali taat kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan serta memohon ampun kepada Allah. Hukum taubat adalah wajib. 4 syarat diterimai taubat. Yang pertama, menyesal dalam hati akan dosa yang telah dilakukan. Kedua, tidak akan pernah mengulanginya lagi. Yang ketiga, bertekad akan meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang keempat, menanamkan rasa malu dan takut kepada Allah serta meminta ampunan kepada Allah. Yang ketiga, tidak riya. Terdapat dalam Quran surat Al-Maun ayat 4-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat. Orang seperti apa yang celaka? Yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, orang-orang yang ria, dan juga orang yang enggan memberi bantuan. Arti memberi bantuan di sini sebagian musafir menafsirkan yaitu dalam hal zakat. Ria dalam melakukan amal kebajikan namun tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran dari masyarakat. Hubungan antara syumuliyah ibadah dan qabulul ibadah. Kedua konsep ini saling terkait. Syumuliyah adalah upaya manusia untuk menjalankan ibadah dengan kehusyuan dan keikhlasan, sedangkan qabulul ibadah adalah bagaimana Allah merespon ibadah yang dilakukan dengan kehusyuan tersebut. Jadi, syumuliyah adalah syarat untuk mendapatkan qabulul ibadah. Allah menerima ibadah yang dilakukan dengan syumuliyah. Kesimpulan dari pembahasan tentang syumuliyah ibadah dan qabulul ibadah adalah bahwa syumuliyah ibadah itu ibadah yang dikerjakan oleh manusia dengan keikhlasan dan kesempurnaan tanpa adanya rasa riya dan syirik. Sedangkan qabulul ibadah adalah penerimaan terhadap ibadah manusia yang dimana syarat diterimanya ibadah ada 3, yaitu taubat, ikhlas, dan tidak riya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.